Para santri, kita baca hadis nomor 9. Para santri yang berbahagia, kita baca 3 hadis ya. Nomor 9, wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang laki-laki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang an taghtasilal mar'atu bi fadlil ar-rajul, seorang wanita mandi sisa laki-laki, awil rajulu bi fadlil mar'ati, atau laki-laki mandi sisa perempuan, wal yahtarifa jami'an, dan hendaklah mereka menggayuh secara bersama-sama. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i dan sanadnya sahih. Hadis ini ya, sebagaimana kita tahu hadisnya sahih. Maknanya seorang wanita ya tidak baik ketika mandi sisa dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, kemudian begitu pula sebaliknya, seorang laki-laki ya tidak baik mandi sisa perempuan. Wal yaktarifa jami'an, tapi hendaklah mereka menciduknya itu bersama-sama. Menciduk itu menggayungnya. Nah, di sini ya pengertiannya adalah ketika seorang laki-laki mandi sisa perempuan atau perempuan mandi sisa laki-laki, memang ini tidak etis. Contohnya, ketika ada kamar mandi laki-laki, ya kan? Terus datang setelah selesai, masuklah wanita mandi di situ, ya. Maka hal ini tentu tidak baik, ya. Tidak baik. Mengapa? Karena ada sesuatu yang menjadikan risih. Pertama dari aromanya tentu berbeda. Aroma laki-laki dan aroma perempuan. Ya. Yang ketiga, peralatannya juga berbeda. Dan peralatan itu sering tertinggal. Misalnya yang sering tertinggal apa itu? Kalau wanita banyak, Pak, ya, mungkin tertinggal BH-nya atau tertinggal CD-nya, ya kan? Atau sebaliknya, laki-laki di situ ketinggalan celana dalamnya dan lain sebagainya. Makanya tidak etis ya seorang wanita mandi di tempat sisa laki-laki dan sebaliknya. Makanya kamar mandi perempuan itu khusus, kamar mandi laki-laki khusus. Termasuk di rumah itu sebaiknya memang ada 2 kamar mandi, kamar mandi laki-laki, kamar mandi perempuan. Kecuali, nah ini mungkin karena
keluarga mahram, ya itu tidak ada masalah. Kemudian mungkin yang menarik, wal yaktarifa jami'an, tetapi hendaklah mereka menggayung bersama-sama. Kalau ini kan tidak mungkin gayung bersama-sama di satu kamar mandi, ya kan? Tidak mungkin. Maka maknanya seperti zaman dulu, setiap ruang kamar mandi banyak, ya, tapi salurannya satu. Salurannya kan satu, ya, di bawah. Ini kamar mandi, ini salurannya. Jadi airnya bareng. Jadi dengan kata lain, jangan memakai sisanya, karena sisanya seperti tadi berdampak. Ya. Kalau sisanya kan berarti di satu tempat, satu ruang. Inilah yang tidak diperkenankan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah wanita asing, ya, yang bukan mahramnya. Sebabnya seperti itu. Kalau untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya sendiri-sendiri. Nah kan sekarang nggak tertulis toilet laki-laki, toilet perempuan, ya kan? Berbeda. Jangan dicampur. Ada memang yang kadang-kadang nggak pakai laki-laki, nggak pakai perempuan, campur. Biasanya di tempat umum, ya, di tempat umum. Nah ini tidak benar. Baik. Jadi hukumnya tadi nomor 9, hukumnya makruh. Nomor 10, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, mandi sisa Maimunah. Nabi mandi sisa Maimunah. Maimunah itu siapa? Istri Rasulullah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa seorang suami kan tentu laki-laki, ya, mandi sisa wanita, tapi wanita adalah istrinya. Maka maknanya laki-laki mandi sisa perempuan atau perempuan mandi sisa laki-laki yang mahramnya, itu hukumnya mubah, boleh. Artinya apa? Satu kamar mandi untuk satu keluarga itu boleh. Tapi kalau untuk orang lain sebaiknya berbeda. Makanya kalau di rumah, kalau bisa kamar mandinya 2, itu yang baik. Jadi kalau ada tamu, maka di tamu itu tersendiri. Makanya Madura, orang Madura ini sebenarnya sudah punya etika yang bagus, ya. Biasanya orang Madura yang di desa ini, itu kamar mandi untuk tamu itu di depan, ya kan? Di depan, di halaman itu ada kamar mandi tamu. Di sampingnya ada langgar, ya, ada kobung, kan gazebo kalau sekarang. Orang desa namanya kobung. Nah, artinya agar terpisah dari keluarga perempuan. Ya, jadi ini perlu dirancang, ya,
Semestinya seorang arsitek harus memikirkan hal ini. Jadi di mana kamar mandi untuk tamu, atau kalau buat rumah kamar mandinya 2, ya walaupun tadi kan boleh 1 kamar mandi untuk laki-laki perempuan tuh boleh, tapi kalau sekiranya dipisah itu lebih baik. Ini laki-laki, keluarga laki-laki, ini keluarga perempuan, karena peralatannya berbeda. Nah biasanya itu yang baik, ya. Biasanya kalau orang laki-laki kan simple, peralatannya itu simple. Kalau perempuan kan macam-macam. Nah itu makanya kalau kamar mandinya berbeda itu lebih baik. Selanjutnya ini hukumnya mubah, ya. Wali ashabis sunan, dan bagi ashabus sunan, irtasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin, telah mandi atau telah mandi sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sebagiannya itu? Nomor 2 hiya Maimunah lagi. Jadi riwayat yang lain. Jadi salah seorang istri Nabi mandi fi jafnatin, ya, di satu jafna itu. Dan sekarang ember, mandi di ember. Faja'a yaghtasilu minha. Lalu setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dari air itu. Jadi gambarannya begini: Maimunah mandi di satu ember, airnya tinggal separoh. Kemudian setelah itu Nabi datang mandi di situ. Faqalat, Maimunah yaitu istri Rasulullah menjawab, ini kuntu junuban, sesungguhnya aku tadi mandi junub. Faqala, maka Nabi menjawab, innal ma'a la yujnab, sesungguhnya air itu tidak bisa dijadikan junub. Atau dengan kata lain, sesungguhnya air itu tidak junub. Nah, airnya kan tidak junub, yang junub siapa? Orangnya. Wasahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sahih, maksudnya bahwa seorang suami mandi sisa dari istrinya yang junub, hukumnya boleh, mubah, atau sebaliknya. Artinya mandi sisa istri atau mandi sisa suami, baik junub ataupun tidak, sama-sama hukumnya mubah, boleh. Paham ya? Apalagi kalau mandi di Madinah, ya. Mandi di Madinah kan airnya zaman dulu tidak sebanyak zaman sekarang. Kalau mandi zaman sekarang, memang di Madinah itu tidak ada jeding. Jeding apa ya? Tahu jeding? Bak mandi, kolam ya. Jadi tidak ada bak mandi di sana. Seluruhnya enggak ada. Jadi kalau di Indonesia yang tidak ada bak mandi kan hanya apa? Hotel yang kelasnya berbintang. Kalau hotel yang kelasnya kelas melati ya, itu masih pakai jeding. Jadi yang kira-kira nginep semalam 300.000 itu, kalau di
Indonesia masih pakai jeding, pakai apa? Tadi bak mandi. Ya. Kalau sudah 500.000 ke atas semalam, maka baru tidak pakai bak mandi. Nah, di Madinah, apalagi hotel, gitu, rumah biasa pun tidak ada jedingnya, semuanya pakai shower. Sekarang ya, pakai shower. Jadi kalau mau pakai jeding, pakai ember. Jadi jedingnya pakai ember. Nah itu yang Ustadz lihat di Madinah dulu sampai sekarang. Nah kembali kepada zaman Nabi. Jadi pada zaman Nabi pun Jafnah itu ya tadi model ember itu kan. Baru Rasulullah mandi. Ya. Jadi mandinya itu benar-benar mengirit air. Mandi junub pun irit air. Kalau kita kan suar-suar itu kan mandinya, apalagi di daerah yang banyak airnya, wah itu langsung buang-buang. Zaman sekarang di Madinah juga bisa dibuang-buang karena banyak air kan. Jadi kesimpulannya seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas. Jelas ya? Kalau nggak jelas langsung tanya, ya. Tanya. Ustaz senang kalau ada yang mau tanya. Kolam renang. Oh iya. Itu kan sudah dibahas di hadis nomor awal, yaitu tidak boleh masuk, tapi harus digayung. Ya. Karena apa? Karena tidak mengalir. Alasannya tidak mengalir. Kesimpulannya air yang tidak mengalir harus digayung. Tidak boleh kita masuk. Kesimpulannya seperti itu. Tapi kalau air itu mengalir, boleh pilih, digayung boleh, masuk juga boleh. Ya. Nah, setiap apa ya, daerah itu kan berbeda-beda ya. Cara mandinya beda-beda. Mungkin orang di Madura mandinya di mana itu? Di sumur atau di sungai. Ya. Orang pantai mandinya langsung di apa? Laut mandi itu. Nah, jadi setiap daerah berbeda-beda. Ada yang buka baju itu orang malu, tapi ada orang yang buka baju pakai celana biasa aja. Bahkan ada daerah yang mandinya itu nggak pakai, jelas nggak pakai baju, nggak pakai celana, pakai celana pun dalam pun tidak, itu dianggap biasa di Indonesia. Tapi kalau kita kan enggak, risih paling enggak pakai celana pendek kalau mandi di sungai kan. Gitu. Contoh gini, di Bali itu orang-orang penduduk sana bukan turis, tapi penduduk aslinya itu memang sudah biasa mandi di sungai itu tidak berbusana. Ya, nggak tahu kalau sekarang, dulu seperti itu. Jadi penduduk aslinya begitu. Jadi kalau sore mandi di sungai, semuanya itu. Ya. Bisa tahu sendiri. Ya, jadi masing-masing daerah
punya tradisi yang berbeda. Nah, tetapi sebagai seorang muslim tidak boleh mengikuti tradisi, tidak boleh mengikuti adat yang salah, harus tetap berpegang pada hukum syar'i. Misalnya mandi rame-rame di sungai, berarti pakai celana mandi boleh, jangan ikut-ikutan tidak bercelana gitu, seperti itu. Nah, jelas ya. Kemudian nampaknya untuk kajian kitab Bulughul Maram ya, ini kan terakhir sampai Idul Adha ya, sampai Idul Adha. Ini kajian yang terakhir, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.